Oke, selain shoot dan kamera angel, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pengambilan gambar. Di sini saya akan membahas tentang komposisi dan framing kamera. Sedangkan framing atau pembibitan gambar merupakan cara menunjukkan sebuah adegan atau orang atau sebuah objek tertentu dalam sebuah frame kamera. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar mendapatkan komposisi yang baik. Ketika membuat frame untuk subjek manusia, ada yang namanya headroom atau ruang antara kepala dengan frame atas. Kita harus mengatur headroomnya agar pas, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Jika kita tidak memberi ruang di atas kepala subjek, gambar bisa terkesan seperti terpotong. Dalam mengatur komposisi, ketika kita mengambil orang berjalan, kita harus memberi ruang atau space di depan orang yang berjalan tadi. Fungsinya agar orang yang berjalan tadi memiliki ruang gerak. Kalau tidak ada space di depannya, ketika orang tadi berjalan akan terkesan mau menabrak frame gambar kita. Masih agak sama dengan walking room atau space, namun dengan gambar yang lebih dekat seperti pengambilan gambar medium close up. Malah ketika kita mau buat framing orang dari samping, usahakan untuk memberi ruang kosong di depan wajah orang tersebut, atau yang sering disebut noise room. Noise room tidak hanya berlaku untuk orang saja, bisa juga untuk subjek lain. Gunanya untuk memberi ruang gerak atau ruang pandang dari subjek yang kita shoot. Untuk framing pada manusia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama pada garis tepi frame yang memotong gambar. Usahakan jangan memotong gambar di persendian, karena akan membuat objek manusia kita akan terpenggal dan terpotong. Untuk menyiasati itu, usahakan mengambil framing di atas persendian, misalnya tangan kita potong antara siku dan pergelangan tangan. Untuk menghasilkan komposisi gambar yang bagus, ada konsep yang bernama Rule of Thirds. Konsep ini ditemukan oleh pelukis zaman dulu untuk membuat komposisi lukisan mereka jadi menarik, dan komposisi ini diaplikasikan oleh frame video. Caranya, frame dari video dibagi menjadi 3 bagian, baik horizontal maupun vertikal. Dari konsep itu dikatakan untuk mendapatkan gambar yang baik, lantas salah satu subjek yang kita inginkan berada di titik pertemuan garis horizontal dan vertikal tadi. Untuk konsep ini, kita tidak perlu repot-repot untuk membuat garis, karena biasanya di kamera kita sudah ada fasilitas garis-garis untuk membantu kita meletakkan subjek kita di garis tadi. Oke guys, saya rasa cukup segitu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye!